itu kepadamu. Tuhan Allahmu mengaruniakan ketenteraman kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu, dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sini sungai Yordan. Namun kamu, semua pejuang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu dan menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan ketenteraman kepada saudara-saudaramu sama seperti kepadamu. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepada mereka. Kemudian kamu boleh kembali ke negeri sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami menaati Musa, demikianlah kami akan menaati engkau. Kiranya Tuhan Allahmu menyertai engkau seperti Dia menyertai Musa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak Ibu sehat? Dan puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati hari Minggu Paskah yang ketiga, sekaligus kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, biasanya orang merayakan bersama dengan guru-guru yang ada di sekolah ataupun yang ada di kampus. Seberapa banyak guru-guru yang ada di gereja ini yang saat ini sedang beribadah? Saya rasa lebih dari satu ya, hingga kita boleh bersyukur kehadiran Bapak Ibu guru boleh memberikan dan memperluas pengetahuan kepada anak-anak kita. Kemarin dosen saya ngomong begini, Bapak Ibu, guru dan dosen itu mengajar kepada kita bukan untuk membuat kita menjadi kaya materi, kaya harta, bukan ya. Tetapi ada satu perubahan. Tujuan dari kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah itu adalah supaya manusia itu dari tahun ke tahun dia beradab. Dia menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan pribadi yang jadi lebih baik itu urusannya adalah urusan mindset. Saya akan buka satu cerita di awal khotbah ini, silakan ditampilkan, boleh? Ya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu guru yang terkenal sampai hari ini. Tapi memang dia bukan guru ngajar di sekolah. Dia guru senam. Guru senam. Guru berenang. Guru selam. Di tahun 1952, ibu ini adalah seorang perenang wanita asal Amerika. Namanya adalah Florence Chadwick. Bapak Ibu boleh googling nanti atau di ChatGPT. Ibu ini adalah seorang perenang Amerika yang terkenal karena prestasinya. Dia bisa berenang jarak jauh di perairan terbuka. Ya. Dia bisa menyeberangi Selat Inggris bolak-balik gitu ya, Bapak Ibu.
dan menyeberangi terusan Catalina, tapi ada satu momen dia gagal. Ya. Dia mencoba berenang di perairan yang sangat-sangat dingin pada waktu itu antara Catalina dan pantai California. Berarti hampir ke Inggris dan ke Amerika. Itu jauh. Dan pada saat dia berenang, cuacanya berkabut, Bapak Ibu. Dan dia sudah berenang selama 15 jam lamanya. Nah, selama periode itu otot-ototnya sudah mulai kram dan tenaganya sudah habis. Lalu dia memohon untuk dibawa keluar. Dia ngomong sama maminya yang ada di dalam kapal, yang ada di sampingnya, "Mami, saya tidak kuat lagi." Lalu maminya bilang, dikit lagi, ayo bertahan. Sedikit lagi. Tapi Florence bilang, enggak Mami, saya sudah gak kuat lagi. Karena sudah 15 jam. Dan airnya sudah terlalu dingin. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Florence diangkat dari air, masuk ke dalam kapal, dalam perahu tadi, lalu mereka mengayuh hanya hitungan menit saja. Kabut itu habis, kabut itu hilang. Ternyata beberapa puluh meter itu sudah pantai. Lalu Florence berkata, dan dia belajar dari momen ini, Bapak Saudara, kalau saja saya fokus kepada pantai, bukan fokus kepada kabut, saya pasti sudah menang. Nah, ungkapan ini Bapak Saudara dipakai oleh semua murid-murid renangnya sampai hari ini. Dan ini juga akan dipakai oleh kita untuk memahami Yosua pasal yang pertama 9 sampai 17 ini. Setelah dia merubah mindsetnya Bapak Ibu, bahwa harus fokus kepada pantainya, bukan kepada kabutnya. Lalu dia memenangkan rekor paling lama berenang selama 16 jam 30 menit. Fokus kepada tujuan yang akan kita capai. Seringkali anak-anak Tuhan tertipu oleh yang namanya kabut kehidupan. Padahal yang kita mau capai itu tinggal beberapa saat saja. Saya mau katakan Bapak Saudara bahwa cerita ini relate dengan firman Tuhan yang kita bacakan dan akan kita renungkan ini. Saya kalimatkan secara sederhana bahwa jangan menyerah, sedikit lagi loh kita mau sampai. Atau firman Tuhan ini berkata kepada Yosua sampai 3 kali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 1 ini secara keseluruhan, kalimat kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu diulang sampai 3 kali. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, ada pengulangan-pengulangan kalimat yang sama. Itu berarti menjadi kalimat inti untuk harus kita pahami dan kita resapi. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat penting kepada Yosua. Kenapa penting? Kita lihat Bapak Saudara ya. Kata gentar dan kecut hati itu adalah di mana kondisi seseorang tidak lagi punya semangat melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu tahu Jepang dan Korea Selatan itu menjadi angka tertinggi dalam kematian bunuh diri. Dalam analisa dan penelitian Bapak Saudara, gentar dan kecut hati itu adalah top priority alasan orang bunuh diri. Karena dia tidak punya semangat lagi untuk melakukan segala sesuatunya.
Gentar dan kecut hati itu adalah keadaan hati seseorang. Dia tidak mau lagi berbuat sesuatu, dia tidak lagi mau melanjutkan pekerjaannya, bahkan hidup yang sedang dilakoninya, dia sudah tidak mau lagi. Dia berhenti berusaha, dia tidak mau lagi melanjutkan hidupnya. Ketika Yosua diberi tugas menggantikan Musa, Bapak Saudara, untuk memimpin Israel, pertanyaannya satu buat kita semua. Mudah atau sulit bagi Yosua? Sampai Allah harus memberikan kalimat pengulangan sampai 3 kali. Bapak Saudara, Yosua itu memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan. Itu bukan persoalan mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Jumlahnya itu ada 2 juta orang yang harus dibawa. Bapak Ibu tahu jumlah penduduk Bangka Belitung berapa? Hanya 1,5. Ya. Dan jumlah yang harus dibawa oleh Yosua untuk keluar, menyeberangi dan masuk ke dalam tanah Kanaan ini, itu ada 2 juta orang. Kemarin pergi ke Pantai Tikus, berapa orang kita? 300 ya. Nah, itu 400. Nah, 400 orang Bapak Ibu. Rempongnya luar biasa. Ya. Bawa truk lah, bawa mobil lah. Ini 2 juta orang Bapak Ibu. Dan Yosua umurnya masih muda. Dia harus menggantikan Musa yang orang hebat, orang terkenal, untuk membawa dan memperlengkapi segala sesuatunya. Oh, kecut bos. Karena yang dibawa ini kan senior-senior ya. Orang-orang sudah veteran semua gitu kan. Panas, haus, bawaannya emosi semua tuh. Ya. Kalau bisa dimakan Yosua ini. Saking emosinya mereka di dalam perjalanan itu. Tapi Bapak Ibu kita lihat. Ayat ini mau katakan kepada kita, jangan gentar dan jangan kecut hatimu. Karena apa? Karena Allah pasti menyertaimu selalu. Teramat sulit untuk membawa rombongan yang sangat besar ini. Dan itu sangat membebani yang namanya seorang Yosua. Terlebih Bapak Ibu bukan apa-apa, setelah mereka nyebrang, mereka harus berperang menghadapi orang-orang Kanaan yang badannya gede-gede, jago berperang. Sedangkan yang dia bawa ini mama-mama, ya, anak-anak yang nggak pernah berperang, tapi mereka harus hadapi orang-orang seperti itu. Tuhan katakan lagi sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di situ kita mau dikatakan Bapak Ibu apa? Jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Kalimat ini mengingatkan dari banyak hal. Dan seringkali anak-anak Tuhan berada dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu. Kita merasa bahwa kita sedang berperang dengan kesehatan kita. Tapi yang kita lakukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita merasa bahwa saat ini kita sedang berperang dalam ekonomi kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Banyak anak-anak Tuhan berperang dengan kebencian dan rasa marah di dalam hidupnya. Tetapi dia simpan sendiri. Ketahuan Bapak Ibu dari buah-buahnya. Orang-orang yang terlalu menyimpan rasa dendam
benci, sakit hati, itu terlihat dari ucapannya, terlihat dari tingkah laku perbuatannya. Walaupun kita katakan, oh saya sedang berperang Pak Pendeta, tapi engkau berperang hanya mengandalkan dirimu sendiri. Boleh kasih gambar yang kedua? Iya. Bapak Ibu, saya dapat gambar ini karena FYP di TikTok saya. Wah, bagus nih. Kadang-kadang kita ada di kondisi yang paling atas, Bapak Ibu. Wah, saya akan berusaha naik sepeda, saya akan berusaha bekerja, saya akan berusaha dalam pelayanan untuk mencapai garis finish. Bagus, bagus, planningnya bagus. Biasanya kita buat ini apa? Tanggal 31 Desember ya. Sambil kita mandek hata kalau orang Batak gitu ya. Sambil nangis-nangis gitu biasanya, meneteskan air mata. Begitu Januari Bapak Ibu tanggal 1, sudah datang loh tagihan pay letter. Masuk ke dalam lubang, ada api, ada batu-batu. Tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Ada ikan hiu lagi ini ya. Lalu tiba-tiba ada pintu, belakang pintunya itu ada batu, baru kita mencapai garis finish. Bapak Ibu pernah di kondisi seperti ini? Sering ya. Saya mau katakan begini Bapak Saudara, kehidupan yang kita jalani itu sekarang bukan perjalanan yang mudah. Ya. Malah bertambah hari itu bertambah pula tantangan dan kesulitannya. Kita kemarin sudah selesai COVID, tiba-tiba Opung Trump bikin kebijakan aneh gitu. Ya. Kita diberikan pajak luar biasa untuk Indonesia. Angkanya lebih tinggi daripada Singapura dan Malaysia. Efeknya ada efek dominonya parah Bapak Ibu. Terutama di pemerintahan efisiensi itu diterapkan. Itu efeknya ke swasta. Hotel-hotel sudah mulai sepi dan mulai tutup. Pengangguran sekarang sudah mulai naik. Angka kemiskinan di Bangka Belitung Bapak Ibu itu tidak pernah dalam sepanjang sejarah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sampai di angka 5%. Gak pernah, baru tahun ini. Jadi kalau Bapak Jokowi pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu pada saat pemerintahannya, betul. Yang paling parah itu bukan saat COVID. After COVID. Ini. Nah, saya mau katakan, wah ternyata kita masuk turun ke dalam api. Naik lagi, ketemu ikan hiu. Saya tidak bicara seperti umum orang ya Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan bahwa anak-anak Tuhan realitanya seringkali di kondisi seperti ini. Tetapi sama seperti Yosua, di kondisi seperti apapun, kalimat penting yang disiapkan di dalam bagian Alkitab kita pagi ini, kuatkan dan teguhkanlah hati. Bapak Ibu harus keep itu betul-betul. Kalau Bapak Ibu tidak punya mindset ini, Bapak Ibu akan terpuruk jatuh terlalu dalam. Kita sudah melewati Paskah. Satu hal yang kita maknai dalam Paskah Bapak Ibu, setiap anak-anak Tuhan itu dibawa tersungkur di bawah kaki salib. Bapak Ibu tuh harus dibawa dulu ke kondisi seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menempatkan diri bahwa Tuhan, aku tuh gak ada apa-apanya kalau tidak tanpamu. Begitu, baik. Sehingga tidak ada lagi kesombongan yang kita punya. Gak ada. Mau siapapun kita, sekayanya kita, setingginya jabatan kita, kalau kita punya mindset aku tuh kecil di hadapan Tuhan,
maka Tuhan teguhkanlah hatiku. Pada saat aku sakit yang teramat, lalu aku bilang, Tuhan teguhkanlah hatiku. Mampukan aku melewati sakitku. Pada saat pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga, seorang suami akan berdoa, Tuhan teguhkanlah hatiku. Kuatkanlah aku. Jadikanlah aku kepala keluarga yang berhikmat, menjadi contoh bagi istri dan anak-anakku. Istri juga sama. Di dalam pekerjaan juga sama. Di dalam pelayanan apalagi. Ya. Jangan kecut hati, sebab Allah menyertai kita kemanapun kita melangkah. Boleh kasih gambar ketiga? Nah, anak kecil itu Bapak Ibu Saudara dan saya sedang melihat sebuah gunung yang saya sebut dengan 2025. Silakan Bapak Ibu bisa gambarkan bukit yang ada di depan kita itu dengan persoalankah, dengan pergumulankah, dengan kesehatankah, pergumulan anak-anakkah, orang tua kita yang sakitkah, keluarga kita yang jauh dari kita kah, pendidikan kita, whatever. Tapi Bapak Ibu sedang melihat itu, lalu berpikir, macam mana yo cara melewati ini? Sanggupkah saya? Gitu kan? Next, gambar keempat. Nah, Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu sudah sampai di tahun 2025 dan sudah melewati bukit-bukit persoalan di tahun-tahun sebelumnya. Yang ternyata persoalan itu jauh lebih tinggi daripada yang tahun 2025. Dengan satu mindset yang Bapak Ibu harus imani, aku bisa melewati 2022, 23, 24 karena mengandalkan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu apa, tapi yang saya tahu, kita punya bukit-bukit sendiri di dalam pergumulan masing-masing pribadi. Dan yang saya tahu adalah Bapak Ibu Saudara pasti mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu. Kalau saya mau bahas tentang guru-guru yang saat ini punya pergumulan yang sama, ya, di tengah kurikulum yang gonta-ganti, di tengah tantangan menghadapi anak-anak, sekarang sudah masuk anak-anak alfa, ya, generasi alfa, beta, ya, itu persoalannya tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Mereka dekat dengan teknologi, sedangkan guru-guru harus berjuang juga mengimbangi teknologi yang ada, sehingga merasa tidak tertinggal dengan segala pergumulan kurikulum yang terus berganti-ganti. Tetapi kita harus dukung bahwa apa yang dilakukan oleh dunia pendidikan saat ini itu adalah berbicara tentang generasi berikutnya. Bapak Ibu ingat 2045 adalah tahun apa? Tahun emas. Anak-anak Indonesia itu akan dipersiapkan sedemikian rupa untuk kita bisa lihat 2045 itu jadi anak-anak yang tangguh, jadi anak-anak yang pintar, mereka bisa kerja dimanapun, mereka punya titel S3, profesor, ya.
Tetapi sekali lagi bukan persoalan tingginya pendidikan Bapak Ibu, tapi urusan mindset yang harus terus bertumbuh dan berkembang. Orang-orang bilang, wah jangan main ChatGPT ya, nanti ChatGPT itu bisa mengatur hidupmu. Oh salah cara berpikir begitu. Saya mempersiapkan khotbah ini juga banyak dibantu sama ChatGPT. Ternyata caranya bukan ChatGPT itu yang mengatur kehidupan kita. Kita yang mengendalikan teknologi. Salah satu wamen menteri itu kan bicara begini Bapak Ibu. Kita tidak akan dikalahkan oleh teknologi ataupun ChatGPT. Tetapi kita bisa mengendalikan ChatGPT itu dengan kita yang mengatur mereka. Sehingga kita tidak masuk di dalam kungkungan teknologi itu. Oh sangat terbantu Bapak Ibu. Tetapi kita harus mengatur teknologi itu. Contoh, kalau kita sedang kumpul beribadah, nonaktifkan handphone. Ya. Saya senang udah berapa menit saya khotbah tidak ada Shopee yang terdengar ya. Senang saya. Berarti di mute. Ya. Saya nggak tahu mungkin bukan Shopee, Tokopedia mungkin yang sedang dipakai. Tapi ya whatever Bapak Ibu. Tapi saya mau fokus. Nah, kira kan begitu. Boleh kita punya teknologi boleh. Saya juga sedang rekam kok khotbah saya. Saya pakai teknologi karena setelah khotbah biasanya kami evaluasi sama istri. Kayaknya ada yang kurang deh cara berpikirnya gini. Kami sering evaluasi setelah khotbah. Makanya saya masukkan ini ke dalam YouTube saya supaya bisa jauh lebih baik khotbahnya. Kita bisa menempatkan diri kita Bapak. Teknologi itu jangan sampai menguasai kehidupan kita. Kalau kita beribadah, stop. No HP. Kalau kita sedang makan, yuk ngobrol di meja makan. Taruh HP. Ngobrol kita. Kan begitu. Bangun di pagi hari, no gadget. Berdoa dulu sama Tuhan. Duduk dulu tenang. Mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Sepele kan Bapak Ibu? Sepele. Tapi jarang sekali sekarang kita lakukan itu. Begitu bangun tidur, handphone. Cek notifikasi. Wih, pay letter semua. Tagihan. Wadah. Lah stres, nak ke gereja itu. Banyak persoalan banyak. Kan kembali lagi ke kita Bapak. Kita yang mengatur itu semua. Tinggal kita aja mau menahan diri kah? Atau mau loss saja? Saya rasa tidak. Kita memilih jadi orang-orang yang beradab. Orang-orang yang jauh lebih baik. Anak-anak Tuhan yang jauh lebih baik. Guru-guru yang jauh berkompeten. Makanya saya bilang kalau sama pelayan-pelayan, kalau mau khotbah harus persiapan. Ya dia. Sering WA saya, bang, gimana ini khotbahnya ini? Baca, harus banyak baca. Cari referensi-referensi lain. Tidak bisa sekarang pendeta itu berdoa, buka Alkitab, langsung bisa naik mimbar. Enggak gitu lagi caranya bos. Saya bilang sama teman-teman ya, harus banyak baca. Sebelum persiapan khotbah harus berdoa. Duduk tenang, baca firman Tuhan tuh. Duduk betul gitu, biarlah firman itu bicara dulu sama pembacanya. Baru kita resapi. Sampai begitu Bapak Ibu persiapannya. Tanya istri saya tuh. Saya kalau mau khotbah nih jam 9 Bapak Ibu, saya sudah persiapan seminggu sebelum, saya persiapan 1 hari sebelum, saya persiapan H-3 jam sebelum untuk khotbah. Jadi
Karena mindset saya adalah kalau saya tidak persiapkan dengan baik, Bapak Ibu akan sulit memahami apa yang saya katakan. Sehingga saya harus cari kalimat-kalimat yang sederhana yang bisa Bapak Ibu pahami. Tapi sekali lagi, saya harus merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. Saya mau bilang Tuhanlah yang berbicara di atas mimbar nanti. Saya hanya alatmu yang Tuhan pakai. Sehingga setiap kita Bapak Ibu juga harus menempatkan hal yang sama. Saya adalah seorang ayah bagi istri dan anak-anak saya. Berarti Tuhan sedang pakai saya untuk menjadi teladan bagi istri dan anak-anak saya. Sehingga saya harus jadi pendoa syafaat yang ulung. Bapak-bapak itu harus tidur terakhir. Karena apa? Dia harus mendoakan istrinya, dia harus mendoakan anaknya. Ya. Kalau bisa pegang kepala anaknya itu. Diberkatilah engkau ya, abang. Diberkatilah engkau ya. Jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pegang istrinya. Doakan. Kurangi cerewetmu ya, gitu. Jangan gitulah ya. Kalau istri kita diam, itu aneh. Biarlah dia cerewet. Emang begitunya dia, gitu kan? Kita nggak tahu selama kita yang suami-suami tidur, ternyata kita juga didoakan sama istri, ya. Jangan cerewet kau ya. Sama ternyata doanya. Ya saudara, siapapun kita dalam kondisi seperti apapun kita, saya mau sampaikan, boleh tadi gambar yang keempat terakhir tadi, sorry. Nah, sekali lagi saya mau katakan begini Bapak Ibu, sesulit apapun yang sedang kita hadapi sekarang, tetap semangat, tetap berusaha. Ya, Bapak Ibu nggak sendiri, kita sesama jemaat pasti akan saling menguatkan. Amin. Karena kita satu tubuh Bapak Ibu. Satu tubuh itu saling mengingatkan, saling memperlengkapi, saling menasehati. Bapak Ibu tadi baca kan, bagus sekali ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 tadi, ya. Bagus sekali. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagus sekali kalimat ini. Sehingga firman Tuhan ini setiap hari akan mengingatkan Bapak Ibu, menegur Bapak Ibu, sekaligus menguatkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang begini, it's okay. Aku sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertaiku senantiasa. Walaupun terkadang tidak ada jejak kaki di atas pasir seperti yang kita mau kan. Mana ada buktinya Tuhan menyertai kita? Jejak kakinya nggak ada. Nggak perlu ada. Tapi Bapak Ibu bisa menikmati setiap keberhasilan kecil yang Tuhan berikan kepada kita. Disitulah kita bisa merasakan betapa Tuhan menyertai kita senantiasa. Praise the Lord, itu yang harus Bapak Ibu ucapkan setiap pagi. Oh, masih ada aku dapat pekerjaan. Oh, masih enak udara pagi di kota Pangkal Pinang ini. Dan lain sebagainya. Saya mau ajak Bapak Ibu, nanti ketemu kita di tahun 2026. Saya akan kasih lagi gambar ini. Saya akan tambahkan lagi bukit 2026. Sehingga Bapak Ibu akan melihat perjalanan Bapak Ibu sendiri. Ternyata dari tahun ke tahun, aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita bersaat teduh Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian
dari vokal grup Solideo. Nanti guru-guru nyanyinya setelah doa syafaat ya. Judul lagu Sesuai Kehendakmu.